Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini aku akan sharing kue kering lagi yang biasa disebut Sweet Cheesy Coco Cookies. Kita buat versi pemulanya. Yuk kita simak cara buatnya sama-sama. Untuk bahan pertamanya, di sini aku menggunakan butter dari kulkas sebanyak 150 gram. Kalau kalian nggak punya butter, kalian bisa ganti dengan margarin. Kemudian di sini aku menggunakan gula halus sebanyak 80 gram. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai gula pasir lalu kalian blender terlebih dahulu. Nah, gula pasirnya ini kita ayak terlebih dahulu karena biasanya banyak yang bergerindil. Kemudian kita akan aduk butter dan gula halusnya ini dengan menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan 1 kuning telur. Ini kita masukkan semuanya, lalu ini kita aduk hingga kuning telur tercampur dengan butter dan gula pasir. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini. Lalu kita akan tambahkan 50 gram keju yang sudah kita parut. Untuk premiumnya, kalian bisa pakai keju edam atau keju parmesan. Dan kalau versi ekonomisnya, kalian bisa pakai keju cheddar. Selanjutnya, setelah semua tercampur rata, kita tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 160 gram. Kita masukkan secara bertahap dan ini wajib kita ayak terlebih dahulu. 30 gram tepung maizena. Nah, ini kita akan masukkan juga semuanya ya ke dalam adonan. Ini kita ayak sama seperti tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini kita tidak ayak seluruhnya ya teman, tapi kita bertahap. Nah, ini kita aduk dulu sampai semua adonan tercampur rata. Nah, kira-kira tekstur adonannya seperti ini. Lalu kalian boleh tambahkan lagi tepung terigu yang tersisa. Nah, ini kita masukkan semuanya, lalu ini kita ayak. Pastikan semua tepung terigunya ini nggak ada yang bergerindir lagi. Nah, setelah tepung terigunya udah masuk semua, kemudian ini kita aduk lagi dengan menggunakan whisker. Sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, dalam membuat kue ini sebaiknya kalian menggunakan whisker ya teman, tapi kalau kalian ingin menggunakan mixer, boleh, tapi jangan terlalu lama kita memixer adonannya ya teman, karena nanti dikhawatirkan kalau kita panggang adonannya nanti akan melebar atau melebar ya. Nah, ini kita aduk adonannya sampai semuanya tercampur rata. Jangan menggunakan tangan karena nanti panas dari tangan akan mempengaruhi adonan. Jadi sebaiknya kita mengaduk adonan ini dengan menggunakan spatula. Kemudian kita siapkan piping bag, lalu kita masukkan sebagian adonan ke dalam piping bag. Nah, adonannya di sini aku bagi menjadi 2 bagian. Lalu ini kita ratakan. Untuk ukuran piping bagnya disesuaikan aja ya di rumah. Nah, kenapa adonannya di sini aku bagi 2? Biar nanti mudah aja pada saat kita menggunakan squid. Nah, ini adonan yang sudah kita masukkan di piping bag. Kemudian kita ambil squid. Di sini squidnya agak kecil ya teman, jadi kalian bisa pakai lubangnya yang agak besar. Tapi kalau kalian ingin pakai yang lubangnya agak kecil seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita ambil lagi piping bag, lalu kita gunting bagian ujungnya. Lalu kita masukkan squid. Nah, kira-kira seperti ini. Pastikan lubang pada squid ini pas ya teman, kalau enggak kalian bisa potong lagi ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil adonan, lalu kita gunting juga ujungnya, lalu kita masukkan ke piping bag yang ada squidnya. Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan paper cake, lalu kita semprotkan adonan di atasnya. Nah, untuk panjangnya kalian bisa sesuaikan toples yang akan kalian gunakan. Pada saat kalian semprotin adonannya, sebaiknya adonannya ini berada di atas 1 cm di atas loyang. Biar hasil adonannya ini agak gembul-gembul, jadi tidak lepek. Nah, untuk menghentikan adonannya juga sangat mudah. Kalian bisa lihat di video, kalian bisa tekan bagian ujungnya. Kemudian ini kita lakukan sampai semua adonan habis tercetak. Nah, kalau kalian ingin agak besar, kalian bisa pakai squid yang agak
besar ya lubangnya. Ini kebetulan aku pakai yang agak kecil, tapi nggak apa-apa. Juga nanti akan mengembang ya, jadi agak agak melebar sedikit. Kemudian di sini untuk pinggirannya kita ratakan dengan pisau seperti ini ya teman, biar tampilannya lebih rapi. Ini kita lakukan semuanya sampai semua adonan habis dan tampilannya lebih cantik dan rapi. Nah, untuk pemula, kalian wajib coba ini karena cara buatnya mudah dan simpel. Kalau kalian ingin buat premiumnya, seperti video di awal, kalian bisa ganti bahan-bahannya dengan bahan premium. Nah, ini udah semua ya kita rapikan. Satu adonan ini hasilnya lumayan banyak. Di sini adonannya sengaja aku kasih jarak ya teman, biar nanti kalau dipanggang biar bentuknya tetap rapi. Nah, ini siap untuk kita panggang. Nah, untuk pemanggangannya kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau menggunakan oven tangkring, kalian memanggangnya sekitaran 20 menitan dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini udah matang ya. Kita diamkan dulu di suhu ruang. Nah, tekstur adonannya ini setelah matang masih rawan hancur ya teman. Nah, untuk lihat tekstur bagian bawahnya, kalian bisa lihat di video ini ya teman. Nah, kalau kalian ingin lebih kering lagi, kalian boleh panggang lebih lama lagi. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kita akan buat coklatnya. Di sini aku menggunakan air panas yang aku taruh di mangkuk, lalu aku masukkan coklat sebanyak 200 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Kenapa aku taruh air panas di mangkuk? Biar hasilnya lebih simpel aja ya teman. Jadi coklatnya juga tetap baik dan mengkilap. Selanjutnya kita ambil adonan atau cake yang sudah kita panggang lalu kita celupin coklat di sisi pinggirannya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Lalu kita sisihkan. Nah, ini kalian lakukan sampai semua adonan habis. Nah, tampilannya ini kelihatan lebih polos ya teman. Kalau kalian ingin buat premiumnya, sebaiknya kalian di tengahnya itu kasih keju, belum kita panggang. Dan setelah kalian celupin coklatnya, kalian bisa kasih hiasan kacang almond, biar tampilannya lebih menarik dan lebih kelihatan premium. Nah, setelah semua bagian sisi ujungnya kita beri coklat seperti ini, kita akan diamkan dulu di suhu ruang atau di ruang ber-AC atau kalian bisa simpan di chiller biar coklatnya bisa lebih set. Nah, kalau kalian simpan di chiller cukup 2 sampai 3 menitan aja. Nah, setelah coklatnya udah mulai set, kalian bisa packing. Di sini aku pakai toples persegi. Kemudian kita akan tata kuenya biar tampilannya lebih menarik. Nah, sweet cheesy coco cookies ini sangat recommended untuk kalian coba di rumah. Cara buatnya mudah dan simple. Bisa banget untuk kalian jadikan ide jualan kue lebaran. Nah, jika kalian suka dengan resep yang aku share hari ini, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.